Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang kami hormati, pertama sekali marilah pada kesempatan hari ini kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita, sehingga dengan nikmat yang begitu banyak tersebut kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu di antara kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang penuh barokah ini dengan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sebab kita sebagai seorang muslim, maka mau tidak mau kita harus menjadikan beliau sebagai idola dalam hidup ini. Begitu juga para sahabatnya yang telah berjuang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'i'la'i kalimatillahi al-'ulya di muka bumi ini, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai umatnya, kita yang mengaku sebagai Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya kita mengikuti setiap gerak-gerik perilaku, tingkah, pola, tutur kata apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena sesungguhnya Rasulullah dan para sahabatnya membimbing kita semua, memberikan contoh yang terbaik untuk keselamatan hidup kita di dunia, lebih-lebih nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di surat Al-Isra ayat pertama, insyaallah kita sudah hafal semuanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan di waktu malam kepada seorang hambanya, lailan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah ilal masjidil aqsa, ke masjid Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang dimana di sekelilingnya kami berikan barokah, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya dari sebagian kecil tanda-tanda kebesaran ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat, lagi Maha mendengar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita buka kembali sejarah, jika kita buka kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan perjalanan beliau, mulai perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan di waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka niscaya kita akan semakin kuat keimanan kita sebagai seorang muslim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, baiklah kita coba untuk meruntut kembali, kita coba untuk membuka kembali sejarah yang telah diukir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1400 tahun yang silam. Pada waktu malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril naik kendaraan yang bernama Buraq dari Masjidil Haram. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di beberapa tempat. Yang pertama kali adalah beliau singgah di kota Madinah. Kemudian Rasulullah mendapat penjelasan dari malaikat Jibril bahwa, ya Rasul, inilah nanti kamu akan hijrah ke kota ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian salat sunnah 2 rakaat. Setelah dari kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya ke kota Madian. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa di kota ini dulu Nabi Musa pernah bersembunyi dari kejaran bala tentaranya Fir'aun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunnah 2 rakaat di sana. Setelah itu dilanjutkan perjalanan sampai di Bukit Tur Sina. Dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwa di tempat ini dulu Nabi Musa alaihissalam pernah berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai beliau pun tersungkur jatuh pingsan karena memang tidak kuat, tidak mampu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dari Bukit Tur Sina dilanjutkan perjalanan menuju Baitul Laham. Baitul Laham itu adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat sunnah 2 rakaat di sana. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari Baitul Laham ini kemudian barulah sampai di Masjidil Aqsa. Itu dalam waktu 1 malam. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa ini adalah benar-benar peristiwa yang nyata adanya. Kita ketahui mungkin kalau sekarang pakai pesawat yang super canggih bisa dilalui oleh itu semuanya. Namun kemudian dari Masjidil Aqsa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan perjalanannya, yaitu menuju Sidratul Muntaha. Pokokane langit, dukur langit paling tinggi, arsy, tempat singgasana Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril mengendarai Buraq, di mana ini adalah hewan di surga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam.
Setelah mengucapkan salam dan berbincang sebentar, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampai ketika di langit kedua Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Kemudian dijelaskan bahwa Nabi Isa memang masih hidup, sehingga di akhir zaman nanti beliau akan turun ke bumi ini. Setelah melalui perbincangan hangat dan saling bertegur sapa, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan. Di langit ketiga beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah berbincang dan mengucapkan salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sampai ke langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris, langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun, dan di langit yang ketujuh beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana waktu itu beliau sedang bersedih. Sedih kenapa? Karena ketika mengetahui wajah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau lebih muda usianya daripada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi sedihnya beliau karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih muda, tetapi pengikutnya luar biasa banyak sekali. Sedangkan Nabi Musa, beliau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang lebih panjang dari Nabi Muhammad, tetapi pengikutnya sangat sedikit. Beliau sangat menyesal, kenapa dulu saya kurang maksimal dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berdakwah untuk menyeru umatnya. Itu penyesalan Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit ke langit 6. Di langit ke-7 beliau bertemu dengan bapaknya para nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai di sini malaikat Jibril masih mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nyampe ketika di Baitul Ma'mur, tempat para malaikat tawaf memuja Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disinilah terakhir kali malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kemudian Rasulullah sampai Sidratul Muntaha, beliau sendiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diantarkan oleh malaikat Jibril. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah mendapat perintah itu, Rasulullah turun sampai di langit ke-6 berjumpa dengan dengan Nabi Musa alaihissalam, disuruh untuk nego kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu umatmu tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu ini. Sudah terbukti pada umatku terdahulu. Mintalah kepada Allah keringanan. Sampai bolak-balik sampai 5 waktu itu pun kata Nabi Musa disuruh untuk nego lagi. Lalu Rasulullah SAW, sesungguhnya saya sudah malu kepada Tuhanku. Insya Allah 5 waktu ini sudah cukup untuk umatku. Saya yakin umatku tidak akan terberati oleh 5 waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke bumi, diberitakan kepada seluruh masyarakat Quraisy pada waktu itu, banyak yang mengimani, akan tetapi ketika ada yang sudah masuk Islam, ketika mendengar kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau semalam sudah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, itu ada yang murtad kembali ke agama nenek moyang mereka. Namun ada seorang sahabat yang senantiasa membenarkan setiap ucapan dan perkataan Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, yang selalu membenarkan setiap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmahnya apa? Artinya bahwa semua macam perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umatnya, kepada nabi dan rasulnya, semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 5 waktu, ini tanpa perantara, yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung berbincang dengan
kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ketahui bersama bahwa Nabi Musa dulu pernah meminta untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, namun tak mampu untuk melihatnya. Akan tetapi tanpa permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakallum, untuk berbicara, berbincang dalam rangka mendapatkan perintah salat 5 waktu. Tentu ini adalah nabi yang sangat mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bayangkan misalnya sekarang mungkin kita bisa pergi ke angkasa, namun mesti dengan bantuan mungkin pakai baju astronot, pergi ke bulan atau mungkin pergi ke planet-planet yang lainnya. Itu pun mentok pakai baju yang seperti itu dan berhari-hari, berbulan-bulan baru sampai ke sana. Itu secanggih, sehebat apapun manusia gak akan pernah nyampe ke langit yang ketujuh. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, dengan undangan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri mampu. Kita bayangkan bumi, dari bumi ke bulan saja misalnya, atau enggak usah terlalu tinggi. Ketika jenengan yang pernah naik pesawat terbang misalnya, kita lihat bumi, kita lihat persawahan, kita lihat laut kecil sekali, apalagi manusia. Gak bisa kita lihat, sekecil tersebut gak kentara sama sekali ketika kita lihat dari pesawat terbang. Apalagi kalau lebih tinggi lagi, langit pertama, langit kedua, sampai Sidratul Muntaha, gak ketok blas jenengi menungso. Nah, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta sedikit saja untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya adalah kebutuhan manusia itu sendiri sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sungguh luar biasa ini. Karena apa? Nanti kita tidak selamanya hidup di bumi ini. Kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, pertama kali yang dihisab, yang dihitung, yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah min amali salatuhu, dari amal manusia, dari perbuatan kita selama hidup di dunia ini adalah tentang salat kita. Karena salat ini perintahnya jelas dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak tember-tember. Ini adalah perintah yang sangat-sangat istimewa, di mana tidak semua nabi dan rasul mendapatkan perintah semacam ini, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menjaga salat ini. Maka fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya ia menjaga dengan baik, faqad anjaha wa aflaha, maka dia sungguh telah beruntung dan tidak merugi, dan dia mendapatkan peruntungan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Akan tetapi jika salatnya itu rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia telah gagal dan dia merugi. Fa in taqasa min faridatihi syai'un qala Rabb azza wa jalla. Namun dari sini kalau sholat 5 waktunya keteteran, misalnya sik bolong-bolong, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang maha agung ini masih maha pemurah, disuruh ngecek sholatnya. Unzuru 'alal 'abdi min tatawwu'in hal li'abdi min tatawwu'. Coba dicek ulang salat sunnahnya gimana hambaku ini, yang mungkin salat 5 waktunya bolong-bolong, dicek
Salat tatawu'nya, salat sunnahnya gimana? Salat duhanya gimana? Salat lailnya gimana? Salat rawatibnya gimana? Fayukammalu minha man taqasa minal fardhah tsumma takunu sa'iru a'mali 'ala hadza. Artinya untuk menyempurnakan salat 5 waktu yang mungkin bolong-bolong atau mungkin kekhusyuan kita tadi kurang di sana ketika mengerjakan salat 5 waktu, maka disempurnakan pahalanya itu dengan salat sunnah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini ada keutamaan salat sunnah rawatib. Ada 5 keutamaan. Yang pertama, salat sunnah rawatib itu yang utamanya yang salat muakkad, salat sunnah muakkad. Salat sunnah rawatib yang muakkad yang sangat dianjurkan kalau kita kerjakan rutin. Misalnya apa? 2 salat sunnah sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah sholat isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Ada 10 rakaat. Kalau itu kita laksanakan sholat rawatib tersebut, maka ada 5 keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dibangunkan rumah di surga. Maka ketika kita ingin membangun rumah, kalau misalnya di bumi ini rumah kita misalnya kita bilang jelek misalnya, nggak usah khawatir, kita bangun saja rumah kita di surga dengan melaksanakan sholat rawatib. Tentunya kalau sholat rawatib berarti kita harus menjaga sholat fardhu, sholat 5 waktu tersebut. Kemudian yang kedua, diharamkan baginya api neraka. Sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siksa api neraka yang paling ringan itu dialami oleh paman beliau, paman Nabi Muhammad SAW, ketika kerikil dari api neraka diinjak dengan trompa, otak kita mendidih. Itu siksa yang paling ringan. Maka jangan sampai tubuh kita ini merasakan siksa dari api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka salah satu di antara supaya kita melakukan amalan yang bisa menghindarkan kita dari siksa neraka adalah melaksanakan salat rawatib dengan tekun. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan melaksanakan salat rawatib, terutama ketika 2 rakaat sebelum salat subuh, pahalanya itu lebih baik daripada bumi dan seluruh isinya. Kita ketahui bahwa apa yang ada di dunia ini, entah itu kemewahan, mobil, rumah, harta benda, jabatan, dan lain sebagainya, kalau itu kita miliki di dunia itu, ini lebih baik sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita jaga baik-baik salat ini. Terutamanya adalah sebelum salat subuh. 2 rakaat saja, tidak banyak-banyak. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan rahmatnya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kasih sayangnya kepada seorang hamba, maka seluruh aktivitasnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsya, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dijauhkan dari sifat sombong dan riya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailun lil musallin. Allah ngancam neraka wail bagi orang yang salat. Loh ya, salat, orang yang salat saja masih diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wail. Lalu bagaimana mereka yang enggak salat?
tentu nerakanya lebih luar biasa lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang ketika mereka melaksanakan salat itu mereka lalai. Alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang ketika melaksanakan salat itu diiringi dengan riya. Lho, awak dhewe salate ya wajib, salat rawatib ya wajib. Gak tahu ketinggalan plus, apa maneh subuh 2 rakaat mesti saya kerjakan. Itu ada dalam hatinya bergojolak semacam itu, supaya orang lain melihat, loh, aku adalah ahli ibadah. Orang semacam ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat yang demikian. Wa yamna'unal ma'un, orang salat rajin salat tetapi medit. Soge medit padahal dia rajin salat, berarti salatnya belum mampu untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau salatnya sudah baik, maka innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang baik itu mampu mencegah seseorang itu dari perbuatan fahsya, keji dan kemungkaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau saat ini salat kita masih keteteran, atau mungkin kita menganggap salat kita sudah bagus, jangan kita anggap seperti itu. Kita anggap masih kurang, sehingga apa? Timbul dalam hati kita perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau timbul perasaan ihsan dalam diri kita, maka ketika kita beribadah, riya itu akan minggir dengan sendirinya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Kemudian kita pun akan menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh kasih kepada sesamanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita simpulkan dari peristiwa Isra Mi'raj bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat 5 waktu, sesungguhnya itu adalah perintah yang sangat-sangat istimewa. Maka kita yang mengaku sudah sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mari kita jaga kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mari kita penuhi terus masjid-masjid, musola-musola di lingkungan kita masing-masing dalam rangka untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bukannya dipenuhi ketika ada perayaan-perayaan saja, namun yang paling utama adalah ketika kita melaksanakan salat fardhu, salat yang wajib, itu kita penuhi. Jangan dibalik. Nek wayah ana peringatan-peringatan, penuh masjid-masjid, musola-musola. Ketika melaksanakan salat fardhu, hilang kabeh jamaah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka oleh karena itu, mari tugas kita masing-masing untuk mengajak diri kita, keluarga kita, teman kita,
sanak saudara kita di lingkungan kita masing-masing untuk memenuhi masjid-masjid, musala-musala kita dengan syiar agama Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat 5 waktu. Terutamanya adalah kaum laki-laki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salat.